Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau pelaksanaan vaksinasi campak di Puskesmas Kelaten Tengah, Kelaten. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mencatat ada 5 kabupaten suspek campak. Kelima kabupaten itu antara lain Cilacap, Demak, Kudus, Karanganyar, dan Kelaten. Kabupaten Kudus menjadi daerah dengan temuan tertinggi mencapai 501 kasus, disusul Brebes 202 kasus, Cilacap 119 kasus, Pati 72 kasus. Dinas Kesehatan Kabupaten Kelaten mencatat ada 6 kasus campak yang tersebar di beberapa kecamatan. Untuk vaksinasi campak di wilayah Kelaten sendiri sudah mencapai 90%. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengimbau kepada warga yang mempunyai anak usia 9 bulan hingga 59 bulan untuk melakukan vaksinasi campak di puskesmas. Beberapa daerah kabupaten kota sudah kita lakukan deteksi dini, dari mulai Cilacap yang paling banyak, kemudian Kudus, kemudian diantaranya Klaten juga masuk. Ini kita lakukan dari Dinas Provinsi Kabupaten Kota secara serentak agar tidak terjadi bukan wabah ya, artinya campak ini akan menjadi prioritas utama agar betul-betul masyarakat sehat. Maka dari itu sehari ini kita pastikan hari ini sudah mendekati 90% target yang divaksin. Dan pesan saya satu ya, segera masyarakat kita yang punya anak lengkapi dengan vaksin. Situasi ini dipicu oleh beberapa kasus yang ditemukan di wilayah Kabupaten Klaten. Saat itu ada 2 kasus di Kecamatan Prambanan, 1 kasus di Wonosari, 1 kasus di Delanggu. Sampai hari ini sudah ada tambah lagi kasus yang terjadi di Medan dan di Jatinom. Total berapa? 6. Ya. Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus campak di Provinsi Jawa Tengah, sudah ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Dedi Setio. Gesi, selamat pagi. Seperti apa penanganan kasus campak di Jawa Tengah? Kemudian total ada berapa kasus campak yang terjadi di Jawa Tengah hingga saat ini? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Kalau terhitung sejak Januari hingga April 2026 ini terdapat atau tercatat 2.188 kasus campak yang terjadi di seluruh daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dan ini juga saat ini masih menjadi perhatian khusus di mana ada 5 daerah kabupaten kota yang mengalami kasus campak ini cukup tinggi begitu di akhir-akhir ini. Di mana yang pertama ini ada daerah Kudus sebanyak 501 kasus tercatat. Kemudian ada Brebes terdapat 202 kasus. Ada di Cilacap ada 119 kasus, di Pati 72 kasus, dan juga di Klaten ada 54 kasus campak. Ini juga masih menjadi perhatian di mana kelima daerah ini saat ini masih dipantau dan dilakukan deteksi dini guna mengantisipasi penularan campak yang memang penularan campak ini cukup mudah begitu, hanya melalui udara ataupun sentuhan. Dan yang masih menjadi perhatian ini adalah balita, khususnya dari umur 9 bulan hingga umur 59 bulan yang harus mendapatkan vaksinasi. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah adalah pada beberapa waktu lalu Gubernur Ahmad Lutfi ini melakukan pantauan di Kabupaten Klaten terhadap imunisasi vaksin campak di salah satu puskesmas dan menekankan akan ada sekitar 53.000 vaksin yang akan disebarluaskan begitu ya, dan sasarannya ini adalah anak-anak balita 1 sampai dengan 3 tahun. Selain itu juga Provinsi Jawa Tengah ini akan melakukan atau mengorientasikan vaksinasi campak ini pada beberapa program unggulan. Salah satunya ini ada melalui spelling atau dokter spesialis keliling dan juga melalui program cek kesehatan gratis yang sudah menyasar daerah-daerah tertentu dan juga bisa diakses secara gratis di puskesmas. Selain itu juga tentunya himbauan diberikan kepada masyarakat khususnya orang tua begitu ya, agar tetap menjaga kualitas makanan dari anak karena beberapa faktor yang menyebabkan campak ini mudah tertular adalah kondisi
dari anak ini yang tidak cukup sehat begitu ya, atau imunnya ini sedang rendah, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap memberikan makanan bergizi agar kondisi kesehatan anak ini juga bisa prima. Selain itu juga dari beberapa waktu lalu Ahmad Lutfi yang melakukan kunjungan di Klaten ini juga terdapat feedback begitu dari masyarakat sendiri bahwa mereka juga mengaku khawatir karena tingginya kasus campak di daerah mereka ini, dan mereka juga mendukung adanya program vaksinasi campak gratis, mengingat masyarakat ini juga waspada begitu ya akan penularan campak terhadap anak-anak mereka yang cukup mudah hanya melalui sentuhan dan juga bisa melalui kontak langsung. Okta. Oke, kalau tadi dikatakan suspek campak ini sudah mencapai 2.188 kasus. Tadi juga sudah dilakukan berbagai upaya dari Pemprov. Lantas kalau dari pantauan Anda untuk ini, karena ini banyak tadi menyerang ke balita, orang tua mereka atau preventif warga ini seperti apa upayanya, Gesi? Kemudian adakah sosialisasi yang dilakukan oleh Pemprov secara merata di sana? Ya, untuk saat ini sendiri, Okta, kalau kita berkaca dari beberapa waktu lalu di mana Ahmad Lutfi atau Gubernur Jateng ini melakukan kunjungan begitu ya di salah satu daerah terdampak paling tinggi ini, sosialisasi tentunya dilakukan oleh pihak dinas kesehatan begitu di beberapa lokasi, karena ini juga masih menjadi perhatian begitu. Dan hal-hal yang ditekankan ini tentunya kalau dari pihak kesehatan ini adalah untuk tetap menjaga kebersihan, kemudian untuk menghindari kontak langsung dengan beberapa orang yang tidak dikenal begitu. Biasanya ini kalau anak-anak kecil ini gampang disentuh ataupun diajak oleh orang asing begitu ya. Dan ini dinilai merupakan salah satu peluang tertular campak, dan ini juga harus diantisipasi. Kemudian juga untuk mengantisipasinya adalah dengan memberikan makanan bergizi tinggi agar imun anak ini juga bisa tinggi. Mengingat campak ini mudah tertular pada anak-anak usia 1-3 tahun, sehingga perhatian khusus ini diberikan kepada kualitas dari makanan dan juga tentunya vaksinasi terhadap campak ini dan deteksi dini di beberapa kota, khususnya di kota kabupaten ini yang masih terdampak cukup tinggi seperti yang sudah disebutkan tadi, Okta. Ya, baik dari Dinas Kesehatan, tidak hanya dari Dinas Kesehatan tapi juga di masyarakat juga harus bisa menjaga kebersihan, menghindari kontak langsung karena penyakit ini mudah menular terutama kepada anak-anak. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gesi Lutfi dan juru kamera Dedi Setio. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.